Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi lagi informasi bahwa setiap pergantian kepemimpinan pasti akan ada konflik yang terjadi di bumi ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Untuk pembahasan kali ini, mungkin kajiannya sedikit lebih mendalam. Jadi sobat semua simak baik-baik dan tonton sampai habis agar terhindar dari gagal paham. Saya sering menjelaskan bahwa seseorang yang pantas menjadi khalifah pemimpin bumi ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi, yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, adalah seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna. Dikatakan manusia sempurna karena di dalam dirinya diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala roh kerasulan. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli adalah manusia yang berjiwa kerasulan. Berjiwa kerasulan karena di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini beserta isinya hanya karena ingin dikenal, seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah makhluk." Yang dimaksudkan dengan makhluk ialah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam semesta ini diciptakan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur zatnya. Cara termudah agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara mengenali diri sendiri. Hal tersebut dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," yang artinya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Jika kita sudah sempurna mengenal Allah secara zahir dan batin, maka Allah pasti akan memperkenalkan juga kita kepada kekasihnya yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, yang menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Pada diri khalifah pemimpin bumi itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli atau menyatu. Sering juga saya jelaskan bahwa yang bertajalli atau menyatu pada diri sang pemimpin bumi bukanlah Allah yang sejati, tetapi penjohiran sifat-sifatnya itulah yang bertajalli atau menyatu pada diri kekasihnya, yaitu sang khalifah pemimpin bumi ini, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi. Banyak orang yang mengatakan bahwa khalifah itu adalah seluruh manusia. Pernyataan itu memang benar, karena manusialah yang menjadi sebagai penyampai amanah. Tetapi yang harus kita tahu, bahwa hanya ada satu manusia saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap zamannya untuk menjadi rajanya manusia, yaitu manusia yang akan memimpin manusia lainnya untuk menjadi sebagai penunjuk jalan yang benar, yang mampu memikul amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memperkenalkan dirinya, Allah menyerahkan rahasia dirinya kepada Nur Muhammad. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan rahasianya itu kepada makhluk di alam semesta ini, tetapi semuanya tidak ada yang mampu menerimanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia yang mampu memikul amanat tersebut adalah manusia pilihan yang menjadi utusannya.
yang menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, maka diberilah gelar sebagai Imam Mahdi, yaitu pewaris rasul yang bertugas untuk menyampaikan dan menjalankan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk di bumi, termasuk manusia. Nur Muhammad tidak akan bisa menjadi jembatan penghubung tanpa memasuki wadah yang hidup. Wadah yang hidup itulah manusia pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi. Seluruh alam semesta ini beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nur Muhammad, termasuk seluruh diri manusia terdapat Nur Muhammad. Tetapi yang harus kita pahami bahwa hanya sepercik Nur Muhammad saja yang ada pada manusia, hewan, bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Dan induk dari Nur Muhammad itulah yang bertajali atau menyatu pada diri sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi mampu memimpin bumi ini dikarenakan di dalam dirinya terdapat induk Nur Muhammad, sedangkan pada diri manusia biasa dan makhluk-makhluk yang lain hanya terdapat sepercik saja daripada Nur Muhammad. Islam itu sangat tinggi ilmiahnya ataupun logikanya. Cara kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala harus melalui Nur Muhammad ataupun roh kerasulan tersebut. Karena Nur Muhammad tidak bercerai-berai dengan roh kerasulan, satu ujung tali ada pada Allah dan satu ujungnya lagi ada pada Rasul. Makanya kita selalu dianjurkan untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Jangankan kita sebagai makhluk yang diciptakan, Allah sendiri pun bersalawat atas Rasulnya. Dalam berdoa pun kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah agar doa kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap 1 abad atau setiap 100 tahun, manusia yang menjadi khalifah pemimpin bumi ini selalu bergantian sesuai masa kepemimpinannya. Pada zaman dulu, khalifah pemimpin bumi dikenal sebagai wali kutub atau wali akbar, yaitu gurunya para wali. Yang membedakan wali kutub dengan wali biasa, karena wali kutub mewarisi roh kerasulan, sedangkan wali biasa tidak mewarisi roh kerasulan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, maka akan digantikan lagi oleh manusia lainnya yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi selanjutnya. Dan kehadirannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya sendiri, yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi selanjutnya, yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pemimpin bumi yang menjadi sebagai penerus Rasulullah bukanlah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memilih sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pemimpin bumi selanjutnya sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selesai, maka akan digantikan lagi oleh manusia lainnya yang tiada lain dari pasukannya atau muridnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Muridnya yang mana yang mampu mewarisi roh kerasulan tersebut tergantung murid yang mana yang akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Manusia yang semasa hidupnya pernah mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya dan pernah menjabat sebagai khalifah pemimpin bumi, jika sudah wafat, maka dinamakanlah sebagai wasilah atau silsilah penyambung Rasulullah. Setiap pergantian kepemimpinan, pasti akan ada konflik, pasti akan banyak terjadinya bencana-bencana dan kerusuhan di mana-mana. Begitupun pada zaman sekarang ini,
Terjadinya konflik dan banyak terjadi perselisihan dan kerusuhan itu disebabkan proses pergantian kepemimpinan sang khalifah pemimpin bumi ini. Banyak orang yang mengatakan juga sebagai seleksi alam. Pada saat proses yang menurunkan dan yang menerima roh kerasulan adalah proses terjadinya tekanan dimensi yang sangat besar pada bumi ini. Yang mewariskan roh kerasulan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru mursyidnya Imam Mahdi sendiri, karena gurunya Imam Mahdi dulu adalah seorang khalifah Allah yang memimpin bumi pada zamannya terdahulu, yang dulunya pernah juga menjadi tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli atau menyatu. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu mewarisi roh kerasulan itu, hanya saja masih ada sedikit hambatan yang membuat Imam Mahdi belum juga bertindak, sehingga konflik, bencana-bencana dan kerusuhan ini belum juga bisa terselesaikan. Jika beliau sudah selesai melewati hambatan itu, maka akan sempurnalah penerimaan gelar sebagai pemimpin bumi ini. Jika sudah sempurna menjadi khalifah pemimpin bumi ini, maka segeralah beliau mengambil tindakan untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Saya sering mengatakan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Kedepannya kalian bisa saja membuktikannya sendiri. Oke sobat semua, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.